Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang yang pada hari ini ada Pak Ali Said, kemudian para anak yang saya hormati, kepada tim majelis Dikdasmen yang pada hari ini kita saksikan sudah diputuskan, yaitu Mas Azam Takson selaku ketua, Mas Arif selaku sekretaris, dan ada anggota 4. Tadi ada Bu Ati, ada Mas Julianto, ada Pak Hari, satu lagi siapa ya? Betul yang saya banggakan, dan tentu adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah tahun di Jombang. Insya Allah ada 26 tahun kita, mulai dari MI, SD sampai SMK, SMA. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim untuk pertama kali kepengurusan baru dari Majelis Dikdasmen. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini menjadi awal yang baik untuk mengawal, mengantar, menemani Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mendapat amanah yang luar biasa berat, yaitu mendidik anak-anak calon penerus Perserikatan Muhammadiyah di Jombang ini. Pada kesempatan hari ini saya mungkin akan beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi tadi malam di WA sama sekretaris Dikdasmen Sarif ada kiriman undangan itu. Ya saya agak kaget aja, karena padahal turun aku kan sudah undang gitu. Kan baru tahun 16 besok ada kalian kajian Ramadan, baru kita kumpulkan, baru kita serahkan SK-nya itu. Tapi kok semangat banget, sudah rapat, sudah mengumpulkan kepala sekolah. Nah, nanti cuma atas di depan. Ya, tidak ya, tidak. Karena kami sudah mendapat mandat dari Ketua BWN, ada semacam penguatan. Kalau nanti majelis tidak ada Dikdasmen itu dalam perjalanan setahun kalau tidak jalan atau masuk grek, itu punya hak ketua untuk mengganti total. Karena dan aku salah apa nih? Jadi Pak Sakson, saya enak-enak ya. Ya, saya hari ini sudah diberi hak prerogatif oleh Ketua BWN. Jangan korbankan perserikatan hanya gara-gara pertemanan, sungkan untuk mengganti. Ya, tadi itu karena kalau itu dibiarkan, itu nanti akan Muhammadiyah jadi korban, menjadi korban. Jadi insya Allah kita amati, kemudian akan evaluasi setiap tahun sekali, akan kita evaluasi gimana kerja seluruh majelis tidak di Dikdasmen sampai di lembaga-lembaga itu akan kita evaluasi. Nah, kalau tidak jalan akan kita lihat jalannya apa. Kalau tidak jalannya itu karena EGM-nya yang tidak mau bergerak, maka akan kita ganti. Sekali lagi kita tidak memperbankan perserikatan terkait dengan kepengurusan yang tidak jalan. Bapak saya hormati, jadi untuk Pak Sakson, jadi dan tim dari Dikdasmen. Tapi sebelum sana saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada FGN yang selama ini sudah membina Dewan Guru, mulai dari MI sampai SMK ya, FGN itu ya. Jadi itu sekali lagi terima kasih sekali, karena kita semua sudah menyaksikan sehingga ada komunitas pembinaan yang luar biasa, sehingga Pak Ali selaku wakil bidang Dikdasmen dan Pak Samson yang diberi ketua Dikdasmen, maka langsung tinggal menunjukkan aja. Tetapi memang FGM masih tidak bisa sendirian, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena nanti dengan aktifnya Dikdasmen, insya Allah FGM akan lebih ringan untuk mengawal teman-teman di mulai sekolah, mulai SMI sampai SMK itu. Jadi terima kasih Mas Rofi.
yang sudah menemani apa istilahnya kepala sekolah yang selama ini memang luar biasa tantangannya. Bapak-bapak Ibu yang ada di Didasmen, jadi kaum kita di pendidikan ini adalah yang paling banyak dibanding dengan 4 pilar yang lain. Pilar pendidikan, kesehatan, kemudian sosial, dan terakhir adalah ekonomi. Di Jombang termasuk besar, walaupun adalah ini adalah kota gelar NU, dan ada 26 sekolah. Dan status yang mungkin kita semua tahu, karena itu ini tidak boleh lagi Didasmen itu kerja lia-lia. Jadi kerjaan dari tim Didasmen adalah luar biasa berat, apalagi ini menyangkut memanage orang, itu tidak mudah. Beda dengan majelis ekonomi, memanage uang kan lebih enak, memanage uang, memanage pagi, memanage ayam kan lebih enak. Siapa orang nggak langsung protes, ayam dipakan ikan nggak protes, cuma dia langsung nggak ngendok gitu aja. Tapi itu manusia, berat gitu. Karena itu hari ini misalnya yang tidak datang itu kenapa? Bisa jadi mungkin melakukan Didasmen terlalu banter gitu misalkan ya. Misalkan tidak ada pendataan terkait dengan keuangan dan macam-macam, lalu mereka menjadi curiga. Kok sampai ke keuangan itu kan? Tapi itu bagus, itu teman gitu. Tapi kalau tadi Pak Salson sudah tanya itu hanya data awal lah, tidak sampai terlalu detail. Tapi kita harus kita lakukan. Jadi lagi Didasmen harus lebih hati-hati, humanis, kemudian toleran, harus telaten dan sabar untuk membina teman-teman di alum sekolah yang memang sudah terlalu lama mereka butuh ditemani. Karena itu harus kita lakukan itu. Karena terkait dengan ini adalah menyangkut manajemen mengelola manusia, maka saya mau titip beberapa hal saja. Yang pertama, memang berat tapi kita mulai. Dan yang pertama adalah tradisikan on time. Wal asli harus kita amalkan. Itu kunci keberhasilan suatu komunitas mau eksis atau tidak. On time. Artinya bahwa pimpinan sekolah kalau mau berhasil hargai waktu dan hargai teman lain yang lain. Hari ini di PDN sudah saya mulai. Rapat pertama PDN yang saya sampaikan yang pertama adalah satu itu. Seluruh banyak pesan di rapat pertama itu. Yang pertama adalah saya minta rapat PDN ke depan yang harus dilakukan adalah on time. Rapat undangan jam berapa, selesai jam berapa. Tidak boleh lebih dari selesai jam berapa. Karena ini yang menjadi menyakitkan, menyesatkan kita di periode-periode sebelumnya yang tidak on time. Kita sampai mundur 1 jam, 2 jam. Mengganggu betul, dan kita sudah yang datang awal itu menjadi tidak produktif. Maka periode ini saya agak tegas, tidak berarti, maka harus on time. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengajarkan, mendidik anak-anak kita kalau kemudian kepala sekolahnya, dewan gurunya tidak bisa menghargai waktu. Berat. Tantangan kita banyak. SD, SMP, SDIT, dan macam sudah meluber di Jombang. Kalau kita tidak bisa keras, maka sekali lagi kita akan berugikan. Maka kita mulai dari pimpinan. Ke depan Pak Ali, Pak Yakson dimulai saja jam berapa undangan itu. Insya Allah pelan-pelan nanti yang dunia akan menyelesaikan. Kalau kita ikuti undangan tidak akan maju. Saya tadi sudah datang jam 9 kurang 5 menit. Ya. Mau ke sini tidak boleh putri tadi. Karena juga sih Pak, ya sudah. Tak malu tadi sih di depan rumahnya. Mau kita mulai aja jam 9 tadi itu. Berapa orangnya? Tapi karena ini baru awal, ini kita sampaikan ke seluruh wakil dan majelis akan kita on time itu. Yang kedua yaitu apa sebenarnya? Yang kedua adalah ini yang saya merasa berhasil, Pak. Jadi kenapa saya di periode ini relatif berkomunikasi dengan komunitas lain itu relatif mudah dan dimudahkan, sehingga membawa Muhammadiyah di Jombang itu relatif agak ringan. Yaitu fondasi yang saya tanamkan sejak awal itu adalah
bangun silaturahim. Silaturahim. Apalagi internal alum di sekolah, bangun silaturahim. Ini fondasi betul. Silaturahim di sekolah itu tidak hanya sekedar antar kepala sekolah, tidak antar guru, tapi gimana di dewan guru itu silaturahim dengan wali santri, wali murid. Itu ada pelayanan. Harus dibangun. Tidak sekedar setelah anaknya masuk di sekolah kita, kemudian kita tidak mau komunikasi silaturahim dengan wali santri, wali muridnya. Saya tahu di sekolah ini di antara 26 sekolah ini sudah ada yang membangun itu dan berhasil. Saya nggak perlu tak tunjukkan sekolah mana. Jadi kalau ada sekolah dewan guru dan membangun silaturahim dengan santrinya, dengan wali santrinya, dengan berbagai cara, apakah datang ke rumahnya, apakah ada metode pembelajaran di situ wali santri, apa itu pasti berhasil. Karena merasa orang tuanya itu diorangkan, tidak sekedar diperas untuk anak-anak sekolah juga tidak dibangun. Ini kunci. Silaturahim. Kita sudah sering ngaji kemana-mana tentang silaturahim. Ya itu dimudahkan urusan, tapi kita tidak pernah mau silaturahim. Jadi salah satu kenapa aum kita itu hari ini tidak banyak yang eksis, karena kita meninggalkan silaturahim. Dan PJL Jombang insya Allah mau merasa nyaman di Jombang itu karena itu. Kemarin kita ada sesuatu teman-teman LPCL itu baksos di Wonosalam, kemudian ada sedikit terkait dengan keamanan. Kita terlalu mudah saya akan kontak dengan Kapolres, kemudian dua dan selesai nggak ada masalah. Artinya bahwa mudah untuk karena kita sudah benar-benar dengan yang lain, komunitas lain. Jadi karena itu saya minta kalau mau memulai tahun ini bisa baik, bisa lebih eksis, maka pantai silaturahim. Yang kedua, yang ketiga adalah totalitas. Tidak boleh tidak totalitas atau hanya sekedar sampingan. Pasti tidak akan berhasil. Jangankan memanage manusia, memanage hewan itu kalau hanya sampingan tidak akan pernah untung. Serius sih. Saya usaha bisnis saya utamanya adalah ayam petelur. Kemudian saya punya semacam analog adalah timbangannya kalau sebelah halaman itu nganggur tak dirikan tak buat kolam lili. Karena niatnya kalau itu hanya untuk sampingan tidak pernah untung gitu. Tiap DC langsung penyakit datang, cacar macam-macam. Kenapa? Sangat tingginya adalah untuk sampingan daripada nganggur kolam itu. Tahan itu tak jadikan kolam. Ya. Tapi ayamnya selamat terus karena niat saya sudah dalam melihara ayam. Tapi kalau sama-sama diniati totalitas, insya Allah lele juga selesai. Dan ini sedang kita bangun totalitas lele dan kolam dan ikan dan berhasil. Kenapa kalau sampingan tidak totalitas tidak berhasil? Ya karena pendatang kita menjadi tidak serius. Dan kalau itu totalitas dan kita garap pelan-pelan, insya Allah kesehatan akan mengikuti itu. Gampang kok melihat suatu manajemen sekolah itu totalitas. Saya pernah ini real ini. Saya pernah jam 11 malam, bakal lebih itu menikmati yang ITB, STMJ di Simpang 3 Bali. Simpang 3. Pokoknya mendekati jam 00 karena saya reuni dengan teman-teman SLBP, kemudian nongkrong di sana. Tiba-tiba ada sekelompok kepala sekolah dengan guru-gurunya datang. Dari mana kamu? Mas, baru ngelempur Pak, berapa tidak itu. Itu sudah saya nggak usah tanya sekolahnya maju atau tidak, pasti maju sekolah itu. Pasti maju. PDB-nya pasti masuk. Kenapa? Karena dia bekerja melebihi 24 jam. Dan hari ini kesejahteraan juga masuk. Ini kelihatan itu. Kalau kemudian kita keluarga dan guru sudah selesai, kemudian pulang, jam sudah pulang, sudah otomatis. Ya. Ini cerita tadi adalah real. Dan sekolah Muhammadiyah bukan sekolah yang lain itu sekolah Muhammadiyah. Saya ketemu kepala sekolah itu dengan dewan gurunya, dengan
guru yang muda habis libur apa jam 11 malam dan katanya mau kembali lagi untuk acara yang lain. UM Surabaya yang sudah maju itu pas datang ke sana itu Pak Alfred bilang Pak Sukadiono, ini kocok-kocok tadi malam libur sampai jam 1 Pak Ketua katanya. Sudah sebat itu loh, harus mulai jam 1. Kenapa? Karena UM yang lain ke pasar seperti itu, kalau enggak kita belum kita. Nah di sini di kita ada tingkat MI sekolahnya banyak, komunitasnya banyak, SMP kebetulan banyak, SMA komunitas banyak. Kalau kita tidak totalitas, ya kita tunggu waktu aja. Nah itu saya minta betul ini apa sebenarnya yang di pengurusan baru tidak sama ini, mari kita ajak Pak Sabton, teman-teman itu, Pak butuh kesabaran karena emang tradisi lama yang sudah lama itu, contohnya ini ajak on time ini kan pasti butuh waktu, tapi tetap sabar ya, kita mulai aja karena itu nanti mau tidak mau akan ikuti itu. Dan yang terakhir Pak Ali, Pak Ketua Didasmen dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terakhir adalah di kita baik itu di sekolah-sekolah, di rumah sakit, karyawan dan guru kita itu ideologinya mungkin masih campuran, bahkan banyak yang dari mereka. Nah itu saya minta kemarin di rapat BDN juga saya minta kepada Majelis Takjih, tugas jenengan adalah meluruskan, membimbing guru dan staf kita yang masih berideologi kita yang belum seperti amalan kita. Maka jangan membina di luar masjid dan di luar aula kita kalau di dalam kita itu belum tidak kita bina. Maka nanti saya minta silakan nanti mungkin sekolah sendiri mengadakan pembinaan tentang ketarsian sendiri bersama dengan Majelis Takjih. Harus kolaborasi. Hari ini kita sudah terlanjur banyak yang masuk, bukan orang-orang kita. Ada SMK, SMA besar yang muridnya banyak, tapi hampir 80% dulunya adalah bukan orang kita. Ini prihatin, tetapi sudah terlanjur masuk. Apa yang kita lakukan? Kita bina rutin, mini maksimal sebulan sekali ada pembinaan ini bersama. Apakah per sekolah per zona monggo atau langsung di Didasmen monggo. Pokoknya itu bagi saya minta ini wajib hukumnya kepala sekolah untuk membina ini. Karena itu yang dilakukan oleh PMN dulu itu Bapak Ibu. Pak Malik Fajar dulu menerima dosen itu tidak diseleksi sama sekali. Pas angkatan saya 100 orang lebih, angkatan itu tahun 89 itu tidak ada seleksi sama sekali. Seluruh mereka yang punya sertifikat ikatan dinas diterima langsung, nggak ada seleksi tentang NPM tidak ada, NPM tidak ada. Tapi setelah masuk jadwal tertulis, tren tertulis tiap bulan itu. Seluruh dosen muda itu dimasukkan aula, dibina dan dia sendiri dengan PDM Malang itu tentang keideologian Muhammadiyah. Bahwa pembinaan menjadi penting. Dan itu memang sekolah tidak bisa sendirian. Maka nanti PDM akan terlibat berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan Didasmen, dengan Majelis Takjih untuk membina itu. Kalau tidak bisa ya sudah kita baru nanti ada tindakan lebih lanjut. Ini yang saya minta betul, dan tentu adalah yang kolaborasi tidak sudah pembinaan ideologi, juga pembinaan tentang kerjasama dengan pihak-pihak lain. Saya yakin kepala sekolah sudah dengan lembaga lain, termasuk pihak penertiban administrasi betul. Kami minta Pak Rason bahwa Didasmen ini ditetapkan betul. Saya nggak tahu mungkin sudah ya seperti SGM dari melayani sana. Saya ini sedang menertibkan atau namanya atau bukan TPG loh. Tapi hari ini sudah selesai. Insya Allah sudah Juni ya, dan masuk bagian termasuk Kota Taufian itu dari TPG yang sangat liar, artinya tidak ada pembinaan, tidak ada koordinasi. Hari ini sudah kita setting. Dan insya Allah tanggal berapa nanti ada program verifikasi untuk dikunjungi ke masing-masing TPG itu. Akan dicek apa betul ini pemilih Muhammadiyah, apa betul gurunya itu jumlahnya 3, apa betul santrinya itu ada 15 atau 100, fasilitasnya apa, metode pembelajarannya apa, kemudian di database oleh pengurus TPG tingkat daerah.
Kalau sangat bagus TPK tingkat daerah, TPK tingkat cabang, kemudian TPK masing-masing ranting itu. Kita sesuatu yang luar biasa. Kemudian itu akan menjadi kekuatan kita untuk menjadi modal kita untuk guru-guru kepala sekolah MI maupun SD. Tangkap itu, toh mereka banyak yang dari TK. Gitu. Maksudnya pas itu kolaborasi dengan TPK itu. Maka kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan alhamdulillah itu yang sudah kita yang sudah disahkan di tingkat TPK, dan alhamdulillah ini sudah jalan terus. Dan saya minta nanti di AUM tingkat MI dan sampai SMK kalau juga sudah tinggal penataan itu. Dari saya itu Pak Ami yang sudah sampaikan terkait dengan pertemuan hari ini. Kita nanti tidak singgung dengan Pak Akhir, tapi saya ada Pak Ali, ada Pak Kapson, ada Pak Arif yang sudah kita minta untuk menemani itu. Yang lagi pada saat ini bukan pekerjaan ringan karena ada 26 yang saya tadi ya kita bila di sini lah. Tradisi konten itu kan jauh, apalagi nanti di sekolah juga seperti itu. Tetapi tidak ada pekerjaan yang tidak selesai. Kalau sudah dewan guru dan tidak semuanya itu mau bekerja keras, insya Allah selesai. Karena tidak ada perusahaan hebat yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang yang mau bekerja keras. Nah, kita hanya bekerja keras saja. Insya Allah akan terselesaikan satu-satu dari apa sebenarnya titik-titik yang membuat sekolah kita lebih eksis daripada yang lain. Tapi insya Allah dari sekian sekolah sudah banyak yang sudah mulai eksis dan mulai menerima tanda. Tadi saya juga menerima laporan beberapa MI yang dulunya kurang sekarang sudah mulai meningkat. Jadi ini juga nanti setelah disentuh oleh pengurus baru, insya Allah semakin baik keberadaan dari sekolah kita. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Desmond hari ini sudah bekerja mengawali. Tapi insya Allah memang hari ini tadi pagi ada kabar dari majelis lain sudah semua berapat. Karena memang saya minta untuk hari ini kerja keras. Jadi BDM Jombang ini sudah membuat waktu beberapa tahun kita bekerja keras untuk lari. Jadi untuk lari, sebenarnya kita ada di tengah BDM kita, tidak ada di bawah tingkat wilayah Jawa Timur. Ya. Kita ada beberapa AUM yang sudah bisa menjadi andalan kebanggaan di tingkat Jawa Timur. Tetapi kita tidak mau berhenti di situ. Kita akan bisa mendekati BDM yang hari ini sudah besar, dan insya Allah kita punya potensi itu. Karena itu kami selalu prinsip Muhammadiyah dan dikorbankan oleh beberapa elemen yang mungkin tidak sepakat atau tidak cocok. Intinya kita kolaborasi, saling mensupport. Kalau kemudian ada yang meninggalkan kita tidak apa-apa. Ya, memang kita pilihannya masih banyak. Jadi kalau hari ini misalnya Pak Putra Tarif itu tidak siap untuk di sini, insya Allah asarannya itu. Banyak orang kita yang masih ingin mengabdikan waktunya untuk Muhammadiyah. Ya. Jadi jangan merasa kemudian kalau tidak ada saya tidak jalan. Enggak, Muhammadiyah itu kaya aset, kaya kebutuhan. Dan kalau saya lihat dari data di majelis dan lembaga itu ada 117 SDM yang terlibat dalam majelis dan lembaga. Dan seluruhnya saya wajibkan wakil ketua saya untuk menanyai yang akan terlibat. Saya tidak mau tanda tangan orang yang di SK itu kalau tidak ditelepon langsung dan menyatakan iya. Saya tidak mau terulang di periode sebelumnya. Hanya menyatakan nama tapi tidak dikontak yang bersangkutan. Hari ini harus menandakan iya yang bersangkutan itu. Kalau tidak, berarti kita tinggal. Ya, kemudian terangisi baru, kemudian ada pernyataan Bismillahirrahmanirrahim. Bagus karena sebenarnya Google Form-nya itu di belakangnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap untuk mengabdi di. Nah, ini menjadi semacam PR yang tidak langsung, janji tidak langsung. Jadi saya kira itu yang saya terapkan di BDM Jombang ini. Kita berkejaran mengejar waktu. Saya senang dengan Pak Ali, kapan sudah di rapat BDM bicara bilang kepada kita. Karena saya akan targetkan 100 hari pertama kerja saya akan tak evaluasi. Nah itu nanti akan saya tularkan ke majelis lain. Itu penting.
harus ada variabel yang bisa dinilai apa yang dilakukan selama 100 hari pertama. Jadi sehingga kita nanti bisa melihat kekurangan kita apa, kemudian kelebihan kita apa, dan kita selesaikan bareng-bareng. Oke, saya kira itu. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Wakil Ketua Bidang Assessment yang sudah melangkah lebih dulu daripada keputusan kita nanti di tanggal 16. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan awal yang baik untuk perjalanan AUN kita di sekolah pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.